Aku mau tanya nih, sekarang banyak muncul penyakit degeneratif dan juga kanker. Sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Dok? Banyak muncul sekarang penyakit-penyakit degeneratif seperti kayak diabetes, hipertensi, saraf kejepit, dan kanker. Banyak sekarang, dan saya itu menerima pasien-pasien itu. Sebenarnya bisa sembuh nggak sih itu? Insya Allah bisa sembuh. Karena kalau kita di Muslim, ada hadis Muslim, likul lidain dawaun. Segala penyakit itu ada obatnya. Terus dikuatkan dengan hadis Bukhari, yaitu ma'ajalallahu da'an ila jalalahu sifa'ah. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya atau obatnya. Nah, bagaimana kita mengerti, tahu caranya supaya bisa sembuh? Suatu metode baru pengobatan, namanya konsep Karnus. Nah, konsep Karnus ini adalah suatu metodologi pengobatan yang mempelajari tubuh manusia dari tingkat sel, jaringan, organ tubuh manusia, dan aktivitas tubuh manusia yang hubungannya dengan alam dikembalikan lagi ke aturan Sang Maha Pencipta. Contoh, satu, lambung itu supaya bisa mencerna makanan ya yang kita makan wajib asam. Jadi wajib asam, itu aturannya. Kalau lambung dibuat tidak asam, maka makanan yang kita makan akan susah dicerna. Kedua, harus tahu bahwa tubuh manusia ini diciptakan dan disematkan ada kurang lebih 100 triliun sel. Makanan sel apa? Yaitu bentuk monomer, yaitu dari pemecahan semua yang kita makan yang nanti baru dikenal oleh sel. Sel nggak kenal pecel. Kalau kita makan rawon, sel nggak kenal rawon. Jadi sel itu kenalnya cuma apa? Glukosa, asam lemak, asam amino, keton. Nah, itu sel mengenal itu. Bentuknya sudah monomer. Pada waktu kita makan makanan tadi itu, bentuknya masih polimer. Kalau kita tidak makan makanan manusia yang tidak bisa diterima oleh sel, maka sel banyak kematian. Jadi makanan manusia itu adalah makanan yang bisa dipecah dalam tubuh kita. Setelah dipecah, bisa ditransport lewat pembuluh darah dan bisa dimakan oleh sel. Masuk ke mitokondria, dijadikan energi di situ. Sedangkan makanan-makanan yang bukan makanan sel adalah makanan yang pasti tidak bisa dipecah dalam tubuh kita. Contoh-contohnya apa? Makanan yang tidak dipecah itu, yaitu kayak creamer, mohon maaf ya. Terus margarin, itu nggak bisa dipecah. Terus kayak minyak-minyak yang diulang lagi untuk masak sampai minyaknya itu hitam. Kenapa? Karena struktur kimianya, rantainya semakin panjang dan makin tebal. Blunder lagi, itu nggak bisa dipecah. Terus jaga kesehatan, tetap ingat, selalu berdoa, dekat sama Sang Maha Pencipta, karena semua ini adalah ujian. Untuk mendapatkan kesehatan, kesembuhan, harus belajar. Boleh sering lihat-lihat konten-konten saya di YouTube atau di media sosial yang lain, supaya Bapak-Ibu sekalian paham dengan tubuh sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.